Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabarnya Bapak Ibu eh, yang hebat? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini adalah pemaparan materi kedua untuk workshop implementasi project based learning berbasis literasi. Dan di materi kedua ini mohon izin saya menyampaikan apa itu literasi numerasi dan finansial. Baik Bapak Ibu, sebelum mulai kita mulai dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Mohon izin saya mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Literasi numerasi. Apa ya yang dimaksud dengan literasi numerasi? Di sini ada dua pengertian untuk literasi numerasi ini, yaitu yang pertama pengetahuan dan kemampuan menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Oke, jadi di sini literasi numerasi bagaimana kita menggunakan bilangan ya, menggunakan angka-angka yang dapat ditemukan atau ditemui oleh siswa dan kita sendiri di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecilnya saja, setiap rumah memiliki nomor ya, di alamatnya ada nomornya. Nah, kemudian sampai RT RW-nya pun dengan bentuk nomor. Nah, ini pengenalan menggunakan berbagai macam angka atau simbol-simbol untuk dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kemudian yang pengertian kedua, kemampuan menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk, itu grafik, tabel, bagan ya, lalu menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Nah, ini sering kita lihat nih dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan politik, kewarganegaraan, atau yang sehari-hari yang kita bisa temui, seperti contohnya pemilihan presiden ya. Di sana ada biasa dalam bentuk grafik ya, bagaimana pemungutan suara berlangsung di setiap wilayah ya, setiap daerah, sehingga dari mulai tingkat yang paling rendah, dari tingkat kelurahan, RW, kelurahan, kemudian sampai tingkat nasional. Kita bisa melihat hasilnya dan bisa untuk mengambil keputusan siapa yang mempunyai suara terbanyak. Seperti itu contohnya dalam kehidupan berpolitik dan kewarganegaraan. Nah, ini prinsip dasar literasi numerasi. Ya, yang pertama prinsipnya adalah bersifat kontekstual, ya, berdasarkan kehidupan nyata dan sesuai dengan kondisi geografis, sosial budaya dan sebagainya. Oke, yang kedua, selaras dengan cakupan matematika dalam kurikulum. Oke ya, karena lebih dominan literasi numerasi menggunakan operasi matematika dasar, dan ini pastinya menjadi materi, konten, muatan yang perlu dikuasai oleh siswa kita ya, dan dan ada di dalam kurikulum. Kemudian yang ketiga, saling bergantung, mengisi, melengkapi unsur literasi baca tulis, sains, digital, finansial, budaya, kewarganegaraan. Oke ya, jadi literasi numerasi ini tidak harus berdiri sendiri, tetapi bisa melengkapi ya, untuk seperti tadi yang saya contohkan terkait pemilihan presiden ya, itu di sana terkait dengan literasi kewarganegaraan ya, politik kewarganegaraan ya, kemudian kaitannya dengan budaya dan lain sebagainya. Nah, ini bisa saling mengisi dan melengkapi seluruh jenis literasi dasar. Oke, ruang lingkup literasi numerasi. Nah, di sini ruang lingkup yang pertama, literasi numerasi merupakan bagian dari matematika
Kita sepakat itu ya, karena menggunakan matematika dasar. Oke, kemudian yang kedua, literasi ini bersifat praktis, digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketiga, berkaitan dengan kewarganegaraan. Nah, tadi seperti contoh saya sebutkan pemilihan presiden ya. Nah, memahami isu-isu dalam komunitas. Lalu kita gunakan juga dalam profesional ya, dalam pekerjaan. Banyak sekali ya literasi numerasi digunakan untuk pekerjaan. Yang paling sederhana saja, pedagang kecil juga menggunakan literasi numerasi. Ya, bagaimana dia berhitung jumlah barang yang dia jual, kemudian berapa yang terjual dan lain sebagainya. Dari hitungan yang paling sederhana dari orang yang tidak bersekolah tinggi, tapi dia sebagai pedagang, dia pasti sudah bisa ya, sudah menggunakan literasi numerasi. Kemudian bersifat rekreasi, misalnya memahami skor dalam olahraga dan permainan. Ya, ini ya, skor olahraga juga menggunakan literasi numerasi. Kultural, bagian dari pengetahuan mendalam dan kebudayaan manusia madani. Ya, dalam hal kebudayaan, literasi numerasi juga digunakan ya, bahkan angka-angka itu juga memiliki nama-nama yang berbeda sesuai budaya masing-masing, sesuai dengan bahasa masing-masing. Nah, ini struktur diagram literasi numerasi. Bisa dilihat bahwa di dalam literasi numerasi itu ada bilangan, geometri dan pengukuran, pengolahan data, operasi dan penghitungan. Ini adalah bagian dari literasi numerasi. Lalu bagaimana dengan operasi yang lain, Bu Diana? Kan di tingkatan SMA mungkin ada sin, ada macam-macam ya, yang rumit-rumit ya. Saya jadi lupa ya untuk materi matematika di tingkatan SMP SMA. Sin, sinus ya, kosinus segala macam. Nah, itu tidak termasuk bagian dari literasi numerasi. Jadi literasi numerasi memang menggunakan operasi bilangan yang sederhana, yang paling dasar ya, konsep sederhana yang paling dasar seperti bilangan, mengenal angka ya, kemudian mengenal bentuk, geometri, ada pengukurannya, lalu pengolahan datanya menggunakan tabel, bagan, grafik, lalu operasi berhitung. Nah, ini nanti akan dijabarkan seperti ini. Nah, ini ya. Jadi secara umum numerasi itu digunakan untuk kehidupan sehari-hari seperti bilangan, penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perkiraan, pola dan probabilitas ya. Pola-pola juga sudah banyak bisa digambarkan dalam kehidupan sehari-hari, berbagai pola ya, dari mulai pola bentuk, pola hidup ya, kemudian pola warna dan lain sebagainya. Kemudian probabilitas ya, terkait dengan menentukan perkiraan ya, bahkan ini bisa kita kenali bagaimana anak mengenali bahwa kalau mendung ada kemungkinan akan hujan, seperti itu. Nah, kemudian operasi pecahan, desimal, persentase, rasio, dan rata-rata. Ini juga merupakan salah satu literasi numerasi yang banyak digunakan dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini sering sekali ya terkait dengan bagaimana anak mengenal pembagian, bisa menggunakan benda-benda yang kontekstual, mengenal pecahan dengan benda-benda yang kontekstual. Kemudian juga yang kelima, ruang dan bangun, geometri. Pastinya ya, bangunan rumah kita saja banyak unsur geometrinya. Kemudian yang keenam, informasi statistik ya, mengenal tabel, bagan, grafik ya, untuk berbagai macam kebutuhan di dalam dunia kerja atau di dunia pendidikan. Oke, kemudian ukuran ya, pastinya ukuran ya, untuk mengetahui berapa luas, berapa panjang, berapa lebar dan lain sebagainya. Asiswa juga mengenal ukuran, ada ukuran baku dan non baku. Nah, ini semua digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah lalu numerasi
dan matematika apa gitu ya? Apakah mereka sama? Apakah mereka berbeda? Nah, ternyata ada persamaan dan perbedaannya. Untuk persamaan numerasi dengan matematika adalah kesamaan landasan pada pengetahuan dan keterampilan yang sama. Nah, perbedaan keduanya pada pemberdayaan pengetahuan dan keterampilan. Jadi, numerasi itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ilmu matematika tidak semua dapat kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, pengetahuan matematika saja tidak membuat seseorang memiliki kemampuan numerasi. Oke. Numerasi mencakup keterampilan mengaplikasikan kaidah dan konsep dan kaidah matematika dalam situasi real sehari-hari. Jadi saat permasalahannya seringkali tidak terstruktur, memiliki banyak penyelesaian atau bahkan tidak ada penyelesaian yang tuntas, serta berhubungan dengan faktor matematis, non matematis. Jadi, dalam literasi bisa saja ada hal-hal tertentu, misal terkait dengan pembagian sesuatu, mungkin saja tidak bisa diselesaikan dengan konsep atau operasi bilangan matematika biasa. Tapi bisa saja nanti akan diselesaikan berhubungan dengan faktor di luar kegiatan matematik ya. Misalnya suatu pembagian yang tidak menghasilkan nilai desimal gitu ya. Dan hal itu akan berbeda gitu kalau kita selesaikan dengan dalam bentuk pembulatan. Nah, dan itu bisa diaplikasikan dalam hal yang real, ada yang tidak memungkinkan diaplikasikan dalam hal yang real gitu ya. Itu ya maksudnya dari kegiatan dari numerasi yang mencakup keterampilan ini. Nah, apa sih urgensinya kita mempelajari literasi numerasi? Ya, menurut Andreas Schleicher dari OECD, ya Organization for Economic Cooperation and Development, itu kemampuan literasi yang baik merupakan proteksi terbaik terhadap angka pengangguran, penghasilan yang rendah, dan kesehatan yang buruk. Nah, literasi numerasi dibutuhkan dalam semua aspek kehidupan, baik di rumah, di pekerjaan, maupun di masyarakat. Oke, dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita berbelanja atau merencanakan liburan, meminjam uang dari bank untuk memulai usaha atau membangun rumah, semuanya membutuhkan keterampilan literasi. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sudah bisa membedakan apa sih yang dimaksud dengan literasi numerasi dan bagaimana operasi matematika. Itu ada hal yang tidak sama juga ya. Tidak semua operasi matematika dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut ke literasi finansial. Literasi finansial itu apa? Nah, ini adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan resiko, keterampilan agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial baik individu maupun sosial dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Nah, sudah terbayang ya Bapak Ibu ya namanya finansial terkait dengan keuangan pastinya. Oke. Nah, manfaatnya diharapkan setelah kita memahami literasi finansial, kita mampu memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, merencanakan keuangan dengan baik, terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas, memahami manfaat dan risiko produk dan layanan jasa keuangan. Nah, ini ya, ini sudah ini adalah hal yang manfaat yang akan kita rasakan kalau siswa-siswa diharapkan mampu ya memilih, memanfaatkan produk, ya, kemudian merencanakan keuangan, mengelola keuangan, dan satu lagi mungkin ya terhindar dari kejahatan korupsi ya seperti itu ya. Jadi mereka tahu kalau mengambil hak orang lain itu adalah sebuah kejahatan. Oke. Nah, ini ya.
Apa saja kegiatan literasi finansial? Banyak sekali ya, bisa dilakukan di sekolah, di keluarga, di masyarakat. Yang terkait dengan uang ada di mana-mana ya Bapak Ibu. Dan di sini di sekolah misalnya anak membiasakan anak berbelanja ke koperasi sekolah. Kegiatan ini bisa dilakukan di sekolah. Dan kemudian memberikan pelatihan literasi finansial ke siswa dalam memahami pentingnya menabung, perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, mengenali metode pembayaran yang tersedia di pasar, baik tunai, kredit maupun debit. Ini perlu diperkenalkan oleh siswa kita pada siswa kita supaya mereka juga paham bagaimana mengelola atau memanage keuangannya. Menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan tingkat dasar dengan cara menyenangkan dan interaktif melalui gawai. Menyelenggarakan pekan kewirausahaan dengan melatih siswa berjualan barang atau jasa. Menggunakan KIP untuk berbelanja kebutuhan sekolah, KIP ya, kartu ini ya untuk pelajar ya. Kemudian melakukan kunjungan belanja ke pasar tradisional, pasar swalayan, itu kan memiliki perbedaan cara membayarnya. Kemudian ada panduan berapa jumlah uang maksimal yang boleh dibelanjakan, mencatat terlebih dahulu barang yang akan dibeli, membandingkan harga dan memeriksa struk belanja setelah selesai transaksi. Ini perlu diberi pengetahuan anak-anak, pengetahuan dan keterampilannya, sehingga mereka tidak mudah dibohongi. Kemudian mereka juga tahu bagaimana cara berbelanja yang bijak gitu ya. Nah, kemudian melakukan kunjungan ke bank, pegadaian, koperasi, peruri dan lembaga keuangan lain dan lain-lain. Nah, ini kegiatan literasi finansial yang bisa dilakukan di sekolah ya, melakukan kegiatan kunjungan lapangan. Oke. Kemudian di keluarga, banyak sekali di keluarga ya memperkenalkan kegiatan yang bisa menghasilkan uang, misalnya berdagang, memberi contoh kepada anak bagaimana mengelola keuangan dengan mencatat pengeluaran dan pemasukan. Nah, ini cara yang cerdas ya untuk melatih anak untuk dapat mengatur keuangannya. Kemudian diskusi dengan anak tentang keuangan, mengajak anak berpikir kritis, bagaimana menemukan hubungan antara menghasilkan, membelanjakan, menyimpan, dan mendonasikan uang. Membiasakan anak menabung di celengan, memainkan permainan yang berkaitan dengan finansial, misalnya monopoli. Oke. Mengenalkan aplikasi-aplikasi finansial yang tersedia di gawai pada anak. Mendorong anggota keluarga, terutama anak, untuk membuat perencanaan keuangan sendiri, seperti perencanaan membeli barang, liburan, atau uang jajan. Kemudian bisa juga membiasakan praktik 4R, reduce, reuse, recycle, recover kepada seluruh anggota keluarga dan lain-lain. Nah, barangkali teman-teman untuk literasi finansial di sini kita yang umat muslim bisa saja diperkenalkan untuk melakukan sedekah atau berinfak tiap hari. Dan kita pahami juga terkait dengan manfaatnya sedekah dan apa keutamaan dalam sedekah. Itu penting sekali kita berikan pendekatan mereka untuk memahami bahwa rezeki yang kita miliki itu ada rezeki orang lain ya, yang harus kita bagi. Nah, ini kita harus kenalkan sejak dini, sejak usia dini. Jadi mereka tidak egois dalam pada saat mereka memiliki uang yang lebih gitu ya. Kemudian di masyarakat kita bisa beredukasi tentang produk jasa keuangan kepada masyarakat, menyelenggarakan program arisan, penyuluhan investasi yang aman, penyuluhan bahaya meminjam uang dengan rentenir. Nah, ini juga penting ya, pelibatan anggota masyarakat dalam merencanakan kegiatan finansial dalam kehidupan untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian banyak hal lain yang bisa dilakukan di masyarakat. Nah, ini kegiatan literasi finansial yang bisa dilakukan ya, bisa di sekolah, bisa di keluarga dan di masyarakat. Oke, Bapak Ibu, ini adalah contoh kegiatan seru untuk mengenalkan konsep uang bagi anak-anak. Ya, bisa dengan melakukan kegiatan bazar. Nah, nanti proyek untuk bazar ini bisa dikatakan sebagai puncak
proyeknya atau pameran hasil karya. Nah, proyeknya adalah mungkin bisa dengan topiknya wirausaha, ya. Semua bisa melibatkan semua kelas. Kemudian dibikin setiap kelas punya proyek membuat sesuatu. Nanti di bazar ini mereka menjualnya, gitu loh. Nah, ini keren sekali dan saya sih menyarankan dilakukan atau dijadikan program kegiatan sekolah mungkin setahun sekali atau setahun 2 kali. Kemudian belanja pintar, tadi sudah disampaikan kegiatan belajar pintar bahwa anak-anak dibekali sejumlah uang, kemudian dia bisa merencanakan apa yang ingin dibelanjakan. Kenalkan mereka pasar tradisional, pasar modern, ya, dan mereka bisa untuk yang siswanya yang lebih tinggi level pendidikannya, mereka bisa menganalisis ya berapa perbandingan harga di pasar tradisional, pasar modern, ya. Kemudian mereka bisa membandingkan, lalu mereka bisa memberikan rekomendasi seperti apa, bagaimana dengan barangnya, dengan produknya, ya, kualitas dan lain sebagainya. Ini penting sekali ya diperkenalkan supaya mereka tuh bisa lebih pintar lagi mengenal bagaimana caranya mengelola keuangan. Lalu karya wisata biaya sendiri. Nah, ini untuk anak-anak dasar menengah udah bisa nih dilatih ya. Anak-anak merencanakan kegiatan karya wisatanya mulai dari lokasi, jadwal, ya, estimasi biaya, itu mereka yang menentukan, mereka yang mencoba memanage seperti apa gitu ya, merencanakannya bagaimana. Nah, uang itu bisa diperoleh dari hasil usaha sendiri. Nah, misalnya tadi ya ini bisa nyambung nih dari bazar ke karya wisata gitu ya. Dari hasil bazarnya mereka gunakan nanti untuk kegiatan karya wisata mereka. Jadi mereka mencari uangnya sendiri, nggak minta orang tua gitu ya. Kemudian mereka juga menentukan segalanya secara berkelompok ya. Nah, ini sangat menarik ya Bapak Ibu ya, karena selama ini kan guru yang repot menyiapkan segala sesuatunya, yang anak-anak terima beres. Nah, sekarang kita coba beri tantangan mereka yang menyelenggarakan, mereka yang mulai dari merencanakan, kemudian mereka yang mengatur kegiatannya gitu ya. Kita hanya mengarahkan, kita hanya memfasilitasi saja ya. Nah, uangnya dari mana? Nah, uangnya bisa mereka dapatkan dari kegiatan ya wirausaha, proyek wirausaha yang sebelumnya dilakukan. Rencanakan, ajari anak bagaimana mengelola keuangan dan strategi bisnis sederhana. Itu mantap, keren sekali kalau hal ini bisa dilakukan di sekolah, Bapak Ibu semua. Lalu bagaimana membuat kegiatan PJBL dengan literasi numerasi dan finansial? Tadi saya sudah sampaikan, jadi muatan literasi numerasi dan finansial ini dapat diintegrasikan dengan topik dan materi apapun, karena keduanya dapat dikaitkan secara konstekstual dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini sumbernya saya ambil dari materi pendukung Gerakan Literasi Nasional Kementerian Pendidikan Kebudayaan RI tahun 2017. Baik, itu saja yang saya sampaikan malam ini. Silahkan Bapak Ibu nanti di ruang Telegram Group ingin ada yang ditanyakan atau ingin didiskusikan. Dan saya juga ingin Bapak Ibu juga sharing tentang pengalaman yang sudah dilakukan di sekolah masing-masing terkait dengan literasi numerasi dan literasi finansial. Dan silahkan kalau ada yang ingin sharing juga rencana kegiatan proyek apa nih yang bisa mendukung atau yang bisa yang menggunakan literasi numerasi dan finansial. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Yuk kita belajar bersama, sukses bersama, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Terima kasih, Diana ucapkan. Sampai jumpa di ruang Telegram Group. Mohon maaf lahir batin kalau saya ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.